Shalom, perkenalkan saya Jonathan Glenn Arthur Tolomalo, NIM 2314201129, kelas A4 Fakultas Keperawatan semester 2. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang Pancasila. Pancasila adalah ideologi bangsa dan juga merupakan dasar negara Indonesia. Pancasila adalah landasan utama yang tertinggi bagi warga Indonesia dalam menjalankan kehidupan bernegara. Kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca yang berarti lima dan sila yang berarti prinsip atau asas. A. Definisi dan konsep Pancasila. Soekarno, pahlawan proklamasi Republik Indonesia dan juga dikenal sebagai Bapak Proklamasi, memberikan wawasan yang mendalam mengenai Pancasila. Menurut pandangan Soekarno, Pancasila merupakan filsafat kehidupan bagi bangsa Indonesia yang terdiri dari 5 prinsip, yakni kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, keadilan dan kemanusiaan yang beradab, persatuan Indonesia, kedaulatan rakyat yang dipandu oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ia menjelaskan bahwa Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga menjadi panduan etika yang harus menjadi landasan dalam menjalani kehidupan bersama dalam bernegara. B. Pancasila dalam sejarah negara Republik Indonesia. 1. Sumber historis pendidikan Pancasila. Secara historis, sejak zaman kerajaan unsur Pancasila sudah muncul dalam kehidupan bangsa kita. Agar nilai-nilai Pancasila selalu melekat dalam kehidupan bangsa Indonesia, maka nilai-nilai yang terkandung dalam setiap Pancasila tersebut kemudian dirumuskan dan disahkan menjadi dasar negara. Sebagai sebuah dasar negara, Pancasila harus selalu dijadikan acuan dalam bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Semua peraturan-peraturan undang-undang yang ada juga tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. 2. Sumber sosiologis pendidikan Pancasila. Melalui pendekatan sosiologis ini pula, kita diharapkan dapat mengkaji struktur sosial, proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial dan masalah-masalah sosial yang dipatut disikapi secara arif dengan menggunakan standar nilai-nilai yang mengacu kepada nilai-nilai Pancasila. Berbeda dengan bangsa-bangsa lainnya, bangsa Indonesia mendasarkan pandangan hidupnya dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara pada suatu asas kultural yang memiliki dan melekat pada bangsa itu sendiri. 3. Sumber yuridis pendidikan Pancasila. Urgensi pendekatan yuridis ini adalah dalam rangka menegakkan undang-undang law enforcement yang merupakan salah satu kewajiban negara yang penting. Penegakan hukum ini hanya akan efektif apabila didukung oleh kesadaran hukum warga negara, terutama dari kalangan intelektualnya. Salah satu sumber penganaan materi pendidikan Pancasila adalah berasal dari fenomena kehidupan politik bangsa Indonesia. Pola pikir untuk membangun kehidupan berpolitik yang murni dan jernih dan mutlak dilakukan sesuai dengan kelima sila yang mana dalam berpolitik harus bertumpu pada ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan dengan penuh keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa pandangan bulu. Etika politik Pancasila dapat digunakan sebagai alat untuk menelaah perilaku politik negara, terutama sebagai mode kritis untuk memutuskan benar atau salah sebuah kebijakan dan tindakan pemerintah dengan cara menelaah kesesuaian dan tindakan pemerintah itu dengan makna sila-sila Pancasila. C. Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila dalam kedudukannya ini sering disebut dengan dasar filsafat atau dasar falsafah negara atau filosofi Grundsalt. Dari negara, ideologi negara atau studies dalam pengertian ini, Pancasila merupakan dasar nilai serta untuk mengatur pemerintahan negara atau dengan kata lain perkataan. Konsekuensinya seluruh pelaksanaan dan penyelenggara negara terutama dengan segala peraturan perundang-undangan termasuk proses reformasi dalam segala bidang dewasa ini dijabarkan dan diderifikasikan dari nilai-nilai Pancasila. Maka Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Pancasila merupakan sumber kaidah hukum negara yang secara konstitusional mengatur negara Republik Indonesia beserta seluruh unsur-unsurnya, yaitu rakyat, wilayah, beserta negara sebagai dasar negara. Pancasila merupakan suatu asas rohanian meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum, sehingga merupakan salah satu sumber nilai, norma kaidah baik,
moral, maupun hukum negara dan menguasai dasar-dasar yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar maupun yang tidak tertulis atau dalam kedudukannya sebagai dasar negara. Pancasila mempunyai kekuatan mengingat secara hukum. Pancasila sebagai ideologi negara. Pengertian ideologi berasal dari bahasa Yunani yaitu iden yang berarti melihat dan idea yang berarti ruat muka. Perawakan, gagasan, buah pikiran, dan kata logi yang berarti ajaran, dan demikianlah ideologi adalah ajaran atau ilmu tentang gagasan dan buah pikiran. Atau Science Ideas Ideas, menurut Marsudi 2001. Puspo Wardoyo 1992 menyebutkan bahwa ideologi dapat dirumuskan sebagai kompleks pengetahuan dan nilai secara keseluruhan menjadi landasan seseorang atau masyarakat untuk memahami jagat raya dan bumi seisinya, serta menentukan sikap dasar untuk mengolahnya. Berdasarkan pemahaman yang dihayati, seseorang dapat menangkap apa yang dilihat benar dan tidak benar, serta apa yang dinilai baik dan tidak baik. D. Pancasila sebagai sistem filsafat, etika, dan dasar nilai pengembangan ilmu. Pancasila sebagai filsafat mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang menjadi substansi dan isi pembukaan ideologi Pancasila. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan secara ringkas sebagai refleksi kritis dan rasional tentang pendidikan Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa, dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil pemenuhan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh The Founding Father kita, yang dituangkan dalam sistem menurut Ruslan Abdul Ghani. Filsafat Pancasila memberi pengetahuan dan pengertian ilmiah yaitu tentang hakikat dan Pancasila. Menurut Noto Nogoro, etika Pancasila lebih dekat dengan pengertian keutamaan atau etika kebijakan. Meskipun corak keduanya mainstream yang lain, deontologis dan teleologis termuat pula di dalamnya. Namun, etika keutamaan lebih dominan karena etika Pancasila tercermin dalam 4 tabiat saleh, yaitu kebijaksanaan, kesederhanaan, keteguhan, dan keadilan. Kebijaksanaan artinya melaksanakan suatu tindakan yang didorong oleh kehendak yang tertuju pada kebaikan serta atas dasar kesatuan akal rasa kehendak yang berupa kepercayaan yang tertuju pada kenyataan mutlak dengan memelihara nilai-nilai hidup kemanusiaan dan nilai-nilai religius. Dasar nilai pengembangan ilmu. Pengertian Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat mengacu pada beberapa jenis pemahaman. Pertama, bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kedua, bahwa setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal dan pengembangan iptek itu sendiri. Ketiga, nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia, artinya mampu mengendalikan iptek agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Keempat, bahwa setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri atau lebih dikenal dengan istilah indigenesi ilmu. 4. Pengertian Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu sebagaimana dikemukakan di atas mengandung konsekuensi yang berbeda-beda. Pengertian pertama bahwa iptek tidak hanya bertentangan dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila, mengandung asumsi bahwa iptek itu sendiri berkembang secara otonom, kemudian dalam perjalanannya dilakukan adaptasi dengan nilai-nilai Pancasila. Latar belakang lahirnya masa reformasi, amandemen 1, 2, 3, dan 4 Undang-Undang 1945. Amandemen atau perubahan Undang-Undang Dasar 1945 pertama dilakukan pada tahun 1999. Menurut KBBI, amandemen memiliki arti 1. Usul perubahan undang-undang yang dibicarakan dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan sebagainya, serta 2. Penambahan dan bagian yang sudah ada menurut Smith dan Surzer dalam American Convention. Amandemen merupakan perubahan yang dilakukan terhadap konstitusi berupa tindakan mengubah teks atau tulisan dalam dokumen resmi. Dalam hal ini menyangkut tentuan hukum dan undang-undang.
1. Amandemen pertama tahun 1999. Terjadinya amandemen yang pertama ini terjadi karena desakan tuntutan reformasi di tahun 1998 dengan kekacauan ekonomi serta krisis moneter yang terjadi. Sistem pemerintahan yang terpusat pada presiden, jabatan presiden tidak terbatas, pasal yang bermakna ganda, serta tidak ada cek atau balance melatar belakangi terjadinya perubahan ini. Tujuan dari adanya amandemen ini adalah untuk memberikan payung hukum terhadap reformasi berbagai perubahan selama proses reformasi masih terus berjalan. 2. Amandemen kedua, tahun 2000. Masih adanya pasal-pasal yang dinilai multitafsir atau bermakna ganda serta lembaga MPR yang telah terlalu besar menjadi awal mula amandemen kedua terjadi. Selain itu, adanya sentralisasi pada sistem pemerintahan pusat sehingga pemerintahan negara tidak memiliki kewenangan dalam melaksanakan demokrasi. Banyaknya kasus HAM pun turut melatar belakangi terjadinya perubahan yang kedua ini. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang kedua diselenggarakan dalam sidang tahunan MPR pada 7-18 Agustus tahun 2000 yang meliputi 5 bab dan 25 pasal. 3. Amandemen ketiga, tahun 2001. Amandemen ketiga ini dilatar belakangi karena masih adanya kelemahan sistematika dan substansi Undang-Undang Dasar pasca perubahan. Amandemen ketiga ini merupakan sebuah upaya yang lebih serius serta lebih konsisten untuk bergerak dari perubahan konstitusi ke perubahan budaya masyarakat. 4. Amandemen keempat tahun 2002. Perubahan yang keempat dilandasi oleh perlunya perluasan peraturan dalam sistem ketatanegaraan berdasarkan hukum yang terstruktur desentralisasi dengan difokuskan terhadap daerah otonom. F. Perubahan sistem ketatanegaraan NKRI setelah amandemen 1945. Amandemen juga mencabut kekuasaan untuk membuat undang-undang dari tangan presiden untuk memberikan kekuasaan untuk membuat undang-undang tersebut kepada DPR. Sehingga jelas bahwa amandemen ingin mempertegas posisi check and balance antara presiden sebagai lembaga eksekutif dan DPR sebagai lembaga legislatif. Setelah pelaksanaan amandemen, presiden tetap memegang hak veto secara absolut untuk menolak segala rancangan undang-undang yang dibuat DPR pada tahap pembahasan. Langkah reformasi lembaga legislatif setelah amandemen adalah dibentuknya Dewan Perwakilan Daerah atau DPD yang dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada masyarakat daerah untuk turut berperan aktif dalam pelaksanaan sistem pemerintahan, di mana ide ini sejalan dengan konsep otonomi daerah yang telah berjalan. Namun, otoritas DPD sangat terbatas bila dibandingkan dengan otoritas DPR. G. Implementasi sila 1, 2, 3, 4, dan 5 Pancasila dalam kehidupan bangsa. Indonesia merupakan negara hukum, yaitu segala aspek kehidupan dalam bidang masyarakat, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk dalam pemerintahan juga harus berdasarkan hukum sesuai dengan bentuk elemennya yang selalu menunjang satu dengan yang lain. Dengan cara mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penyusunan cara hukum nasional diinginkan lahir dari produk yang demokratis. 1. Nilai-nilai ketuhanannya Maha Esa. Nilai-nilai ketuhanannya Maha Esa dinilai landasi spiritual, moral, dan etika. Di antaranya ciri pokok dalam negara hukum Pancasila yakni adanya jaminan terhadap keluasan beragama. Oleh karena itu, implementasi sila pertama yaitu saling menghormati sesama agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia yang berbeda-beda, jadi dalam hal ini saling menjaga toleransi. 2. Mengarahkan agama dengan memperhatikan situasi sekitar dan tidak mengganggu harmoni dan keamanan di tengah-tengah masyarakat. 3. Tidak menuntut kehendak atau untuk menganut satu agama tertentu. 2. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab tercantum dalam pemahaman hukum, lalu setiap warga Indonesia lebih mendahulukan prinsip manusia yang sistematis dan mengandung bahwa pembuatan hukum harus menunjukkan watak dan ciri-ciri hukum dari manusia yang beradab. Penerapan sila kemanusiaan ini dilakukan melalui beberapa hal berikut.
menghargai perbedaan di tengah-tengah masyarakat yang terdiri dari banyak suku, agama, ras, dan adat istiadat. 2. Untuk menghargai perbedaan ini, kita wajib untuk saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap tenggang rasa, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. 3. Sila Persatuan Indonesia. Dalam Sila Persatuan Indonesia memuat nilai-nilai Pancasila menentukan persatuan, kesatuan, serta kebutuhan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kebutuhan pribadi dan kelompok. Persatuan Indonesia tergantung dengan pemahaman kebangsaan untuk mewujudkan tujuan nasional. Mengaplikasikan sila ketiga Pancasila yaitu 1. Mengesampingkan opini pribadi dan mengutamakan segala kepentingan negara yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional di Indonesia. 4. Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai persatuan Indonesia bermula pada asas kedaulatan rakyat dengan mendekati segala bentuk feodalisme, totaliter, dan kediktatoraan oleh mayoritas dan minoritas. Pengaplikasian Pancasila sila keempat yaitu selalu ikut dalam pemilihan umum dengan menggunakan hak pilih atau mengajak orang lain untuk menggunakan hak pilihannya. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia membuktikan bahwa Indonesia memahami hak dan kewajiban yang sama untuk membuat keadilan sosial dalam bermasyarakat Indonesia. Keadilan sosial menyimpan unsur pemerataan dan persamaan dan kebangsaan yang bersifat komunal, yang bisa kita lakukan untuk menerapkan sila kelima yaitu selalu berusaha sebaik mungkin untuk membantu orang-orang yang sedang dilanda kesulitan. 2. Bersikap adil dalam beraktivitas apapun yang kita lakukan dengan siapapun kita. Universitas Pembangunan Indonesia Manado merupakan salah satu perguruan tinggi swasta di Manado, Sulawesi Utara. Menjadi perguruan tinggi yang unggul, berkualitas, dan mandiri dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Ayo, bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, khususnya di Fakultas Keperawatan.